ke-9, yaitu Managing Files. Kita akan belajar pada dasarnya dulu teman-teman. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi patch, yang ketiga absolute versus relative patch, yang keempat special character, yang kelima membuat file dan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori mgrd, yang kedelapan perintah cv, yang kesembilan perintah mv, yang terakhir ada perintah rm. Teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada gambarnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang gambar pertama ini ada garis miring. Garis miring ini merupakan lambang dari root. Root adalah user yang memiliki akses paling atas. Nah, jadi root ini adalah semacam ketuanya. Jadi root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di gambar ini ya teman-teman, yang bawahnya ini. Kita tidak mau mempelajari semuanya di sini, kita akan mempelajari tentang home dan user ini. Teman-teman, langsung saja kita mulai dari user. User ini adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan file-file installation. Kita menginstal suatu aplikasi, nanti file instalasinya itu bakal tersimpan di direktori user ini ya teman-teman. Kalau digunakan di Windows itu sama dengan program file. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka ke file. Kita buka yang local disk D. File ini kita bisa klik yang program files. Nah, jadi di user ini fungsinya sama dengan program files ini ya teman-teman, untuk menyimpan file-file installation. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Teman, kita langsung saja lanjut ke yang dua ini. Yang kedua merupakan home. Home adalah tempat user berada nih teman-teman. Kita buka direktori home ini, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal nih pada installation Debian sebelumnya saya hanya mempunyai satu user nih, yaitu Zahra. Jadi nanti kalau saya buka home akan muncul yang sudah saya buat tadi ya teman-teman. Semisal kalau kita buat user muncul di direktori home ini teman-teman. Kemudian saya juga akan membahas tentang direktori etc. Karena direktori tidak ada di sini, maka saya akan langsung saja menjelaskannya teman-teman. Jadi etc adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi pada server nih. Misal kalau kita ingin membangun suatu web server dan mengkonfigurasikan, itu bakal tersimpan di direktori etc. Teman-teman, kita bisa langsung saja buka VirtualBox-nya. Teman-teman, di sini kita login. Kemudian kita langsung klik saja di sini. Kita akan langsung membuka saja file ini ya teman-teman. Kita klik. Pada defaultnya kalau kita buka file itu maka akan langsung akan diarahkan ke home ini ya teman-teman. Home ini bisa memunculkan setiap user-user yang ada ini. Lalu mana nih katanya home bisa memunculkan setiap user-user yang ada pada Linux. Lalu mana nih untuk usernya? Nah, untuk melihat usernya itu kita harus dulu masuk ke root ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk melihat usernya kita harus memencet tombol yang bertulisan other location. Jadi karena di sini punya saya tidak ada, saya akan menjelaskannya saja teman-teman. Setelah kita klik tombol plus other location itu,
kita akan ada tampilan gambar seperti root ya teman-teman. Terus kita masuk saja ke situ, kita pencet. Nah, di dalam root itu terdapat user-user punya kita, seperti punya saya yang sudah saya buat kemarin. Itu pasti di dalamnya itu ada ya teman-teman. Ini coba kita akan melihat. Nah, ini itu akan menampilkan parent folder ini akan menampilkan folder yang sudah kita buka ya teman-teman. Ini seperti home, ini ada tulisannya home ini. Tulisannya itu adalah home karena di sini di dalamnya folder ini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang parent foldernya ini bertuliskan home karena home ini berada pada bawahnya folder gitu, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Di sini ada navigating path. Nah, yang pertama ada cd to change directory. Nah, perintah cd ini adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu directory. Kemudian di sini ada pwd. pwd to see current directory. Nah, pwd itu fungsinya untuk melihat di mana kita sekarang misal kita sekarang masih menjalankan suatu Debian server. Nah, kemudian kita sebagai Debian servernya untuk suatu keperluan dan kita nyalakan lagi Debian servernya dan kita lupa kalau kita itu tadi berada di mana. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan pwd. Ini ya, pwd itu untuk melihat di mana direktori kita berada. Nah, ls ini, perintah ls itu fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di direktori ini. ls to see what is in directory, berarti apa aja yang berada di dalam direktori tersebut ya teman-teman, atau apa saja filenya. Untuk melihat apa saja file yang terdapat di direktori, kita bisa menggunakan perintah yang ls ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita sudah login ke Debian-nya dan juga saya sudah masuk ke file dan terminal untuk membuktikannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang file ini saat kita membuka file, filenya akan diarahkan ke home ya teman-teman. Dan untuk kita masuk ke root-nya, kita bisa klik other plus location ya teman-teman. Karena punya saya tidak ada, saya akan menjelaskannya saja di sini. Nah, kalau dengan mode yang terminal ini, nah untuk menggunakan yang terminal ini untuk masuk ke root, kita menggunakan perintah su. Nah, setelah kita sudah root, tampilan udah root seperti ini, kita akan klikkan cd. Nah, untuk yang foldernya kita bisa langsung klik yang root namanya teman-teman. Teman-teman, di saya ini sepertinya tidak ada, jadi saya cuma bisa menjelaskannya saja. Nah, jadi nanti yang di file ini, nah untuk yang root file ini teman-teman bisa langsung klik salah satu foldernya, terus teman-teman bisa memasukkan password punya teman-teman ya teman-teman. Nanti di sini ada tampilannya. Ini saya tidak ada, jadi saya bisa menjelaskannya saja. Nah, rootnya di sini. Nah, nanti itu setelah teman-teman sudah, teman-teman tampilannya kayak
seperti ini sih, terus folder is empty gitu. Coba kita akan ke sini. Setelah teman-teman membuka file root, setelah teman-teman membuka root yang ada di file, teman-teman bisa ketikkan di terminalnya seperti ini ya teman-teman. Terus pad ini bawahnya kayak gini, tanda miring, terus root. Terus teman-teman bisa ini setelah root debian gitu, teman-teman bisa mengetikkan ls terus cd terus setelah ini teman-teman bisa klik ls lagi. Nah, oke teman-teman, begitu juga untuk yang di filenya ini. Teman-teman bisa masuk ke home. Nah, nanti kalau teman-teman di tampilan after location itu di sini akan terdapat user teman-teman yang sama seperti di terminal ini ya teman-teman. Ini seperti ini. Nanti di sini terdapat folder itu akun masuk ke home directory-nya root. Nah, sekarang untuk maksud ke root-nya, jadi filenya itu di root akan terdapat banyak ya teman-teman. Nah, kita akan mencobanya di terminalnya. Kita akan cd terus nah, jadi folder-folder teman-teman yang ada di rootnya di sana, rootnya ini pasti akan terdapat di sini ya teman-teman. Seperti ya, ini pasti banyak lah di sini. Punya saya tidak ada tampilan yang di filenya, jadi saya mencoba yang di terminalnya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan perintah cd lokasi pin. Oke, saya akan berada di pin dan kemudian di sini kita bisa masukkan perintah pwd untuk melihat apa yang terdapat di dalam pinnya itu. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah ls untuk melihat yang terdapat dalam pin. Oke teman-teman, di sini banyak sekali folder yang terdapat di dalam pinnya, pin yang ada di file ini. Karena yang di file ini saya tidak bisa membukanya, di sini kita sudah menampilkannya pada terminalnya ini ya teman-teman. Jadi di pin terdapat main type, mketir, mkvivo, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu absolute versus relative patch. Nah, di sini untuk yang absolute patch itu merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash seperti ini ya teman-teman. Nah, sedangkan yang relatifnya itu tidak diawali dengan tanda slash. Oke, kita ingat-ingat dulu ya teman-teman, kalau absolute itu yang menggunakan tanda slash, kalau relatif itu tidak menggunakan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar pada yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita dari home ini mau ke bin. Jadi itu kita perlu menggunakan yang absolute karena kalau home ke bin ini kan terhalang oleh direktori yang lain, jadi kita perlu menggunakan tanda slash. Nah, untuk contoh yang relatifnya itu seperti yang di kita misal mau ke user ke bin ini. Jadi kalau mau user ke bin ini kan
tidak dihalangi oleh direktori yang lain, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda slash ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mempraktikannya di VirtualBox. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke Debian-nya dan kita sudah membuka file dan terminal untuk membandingkannya ya teman-teman. Nah, kalau di file ini kan defaultnya seperti biasa kita langsung diarahkan ke home ini ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan perintah ls di terminalnya, terus kita enter. Nah, di sini terdapat file desktop, download, fixture, template, dan lainnya itu sama seperti yang ada di file ini ya teman-teman, home ini. Jadi teman-teman bisa klik yang outer location seperti sebelumnya, karena punya saya tidak ada, saya di sini akan menjelaskannya dan akan mempraktikannya di terminal saja. Nah, oke, di sini di terminalnya kita bisa masukkan ke SU. Kemudian di sini kita memasukkan password. Kemudian saya akan masuk ke directory slash terlebih dahulu. Bentar. Ini saya akan mencocokkannya menggunakan absolute p terlebih dahulu ya teman-teman, yang menggunakan slash. Di sini saya akan coba masuk ke etc yang ada di outer location ya teman-teman. Terus setelah kita klik etc kan nanti ada Apache 2. Nah, saya akan mencoba masuk ke situ menggunakan yang absolute, yang menggunakan tanda slash ya teman-teman. Langsung saja teman-teman kita langsung masukkan perintahnya cd slash etc. Nah, slash etc dulu ini teman-teman, baru kemudian kita slash patch 2, terus kita enter. Kemudian di sini teman-teman bisa melakukan perintah back, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada di Apache 2 ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke direktorinya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba yang tanpa slash. Oke. Jadi jika tanpa slash ini maka tidak akan bisa teman-teman, di situ tulisannya file or directory. Nah, kenapa seperti ini? Karena Apache 2 ini terdapat di dalam folder etc ini ya teman-teman. Jadi kalau tanpa menggunakan slash 2 maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan memperhatikan yang tanpa slash atau yang relatif. Kalau kita mau yang relatif itu kita harus masuk dulu ke file etc-nya dulu, kemudian enter. Nah, setelah kita sudah masuk ke file etc-nya ini, baru kita masuk ke yang Apache 2. Kan kalau udah masuk ke file yang etc ini, kita langsung bisa masuk ke Apache 2 tanpa tanda slash. Coba kita akan masuk ke Apache 2. Enter. Kemudian kita klik pwd. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di yang Apache 2 ini teman-teman. Jadi kesimpulannya gini teman-teman.
Yang absolut itu kan menggunakan tanda slash. Itu kita bisa masuk langsung ke folder yang kita tuju itu, tanpa harus masuk ke folder yang sebelumnya. Kalau kita menggunakan yang relatif itu, kita tidak bisa langsung masuk ke folder yang akan kita tuju. Jadi kita harus masuk dulu ke folder yang sebelumnya ya teman-teman. Contoh di sini kita harus masuk ke edit C terlebih dahulu, kemudian baru kita langsung bisa ke Apex. Untuk yang absolut ini kita bisa langsung masuk ke edit, langsung bisa masuk ke Apex-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu spesial karakter. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tanda lengkung yang ini ya teman-teman, yang seperti ini. Nah, jadi untuk yang tanda lengkung itu menandakan bahwa kita itu sedang berada di home directory ya teman-teman. Oke, semisal di sini saya akan masuk ke root dulu. Kita klikkan SE. Di sini ada tulisan home. Ada lengkungannya, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Di sini kan sudah tidak ada tanda lengkung yang seperti di atas ini ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh menandakan sedang berada di home directory. Nah, home directory ini perlu kalian ingat-ingat kembali teman-teman. Home directory root itu berada pada directory-nya itu berada pada slash home slash hara seperti ini di contoh ini ya teman-teman. Home directory ini perlu kalian ingat-ingat teman-teman. Kalau home directory-nya pada root itu bukan berada di sini ya teman-teman, ini seperti ini, slash home slash user ini. Tetapi home directory pada root itu ya nama foldernya. Kita akan coba cek. Di sini tanda logongnya sudah ada kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan exit terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda seperti ini, yang tanda seperti dolar itu ya teman-teman. Jadi dolar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa, dan saat kita memiliki hak akses itu akan menjadi tanda pagar seperti teman-teman. Nah, jadi seperti tanda pagar di sini. Ini tanda pagar ini menandakan kalau teman-teman itu sudah masuk ke user root. Maka selanjutnya terdapat pada tanda titik 2 itu ya teman-teman, yang ada pada suatu directory. Oke, misal di sini saya akan ls titik ini, dan kita enter. Nah, di sini terdapat macam-macam teman-teman. Nah, di sini terdapat macam-macam ya teman-teman. Saya kemudian akan ls lagi untuk melihat apa isinya. Oke, di sini isinya banyak teman-teman. Jadi itulah tanda titik. Berfungsinya itu untuk melihat isi dari suatu directory. Oke, selanjutnya ada tanda titik 2 seperti ini teman-teman. Dan tanda titik 2 ini menandakan
kita pengen melihat suatu parent di directory. Oke, misal gini teman-teman, kita langsung aja contohkan. cd etc. Teman-teman kita bisa masukkan cd etc. Kemudian di sini saya akan ls. Maka di sini teman-teman saya akan masukkan lagi. Maka teman-teman di sini saya akan masukkan lagi cd fh. Apakah di sini bisa? Di sini saya akan masuk ke fh2 ini ya teman-teman. Nah, untuk masuk fh2 ini yang dimana fh2 terdapat di dalam folder etc, melihat parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd -2 enter. Nah, untuk titik 2 ini, nah jadi fungsinya titik 2 ini untuk kita melihat parent directory berada ya teman-teman. Oh, nah jadi karena titik 2 ini kita sudah kembali ke parent directory-nya dari fh2. Jadi kan fh2 ini terdapat di dalamnya etc ini, di dalam folder etc ini ya teman-teman. Nah, bisa disimpulkan kalau folder etc ini merupakan parent directory dari fh2 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja melanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan perintah shortcut. Teman-teman, di sini saya langsung saja ke terminal, terus ketikkan perintah ls. Di sini ya teman-teman, dan caranya kita bisa membuat file dengan perintah touch. txt, kemudian kita enter, terus kita masukkan ls. Nah, yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini ya teman-teman nantinya. Ini. Nah, teman-teman yang sudah kita buat tadi itu sudah muncul di sini ya teman-teman. Ini filenya kita bisa lihat ini. Nah, jadi itu memunculkan filenya tadi kita buat teman-teman. Jadi yang sudah kita buat tadi itu filenya akan muncul di sini. Ini ya teman-teman. Kita di sini juga namanya sama dengan yang ini, txt. Jadi itu di sini itu munculnya akan otomatis menyesuaikan nama yang ada di sini. Oke, jika kita akan meremove, kemudian di sini maka file yang tadi sudah dihapus juga sudah ikutan terhapus. Tidak ada teman-teman di sini. Selanjutnya saya akan mempraktikkan dengan menggunakan ABS root. Langsung saja saya akan mempraktikkan dengan menggunakan absolute path. Di sini saya akan masuk ke folder dokumen ini tanpa mengekliknya. Caranya dengan memasukkan perintah terlebih dahulu touch documents slide di
kemudian kita langsung saja enter. Teman-teman, di sini kita langsung saja cek di file dokumennya. Nah, yang sudah tadi kita buat maka akan muncul di tampilan dokumen di sini ya teman-teman. Di sini juga saya akan membuat lagi, misalnya Documents 32. Nah, di sini juga sudah muncul lagi ya teman-teman yang sudah tadi kita buat. Teman-teman, langsung saja kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Seperti yang sudah kita ketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu direktori teman-teman. Lalu apa nih bedanya ls biasa dan ls advance? Jadi si ls advance ini fungsinya untuk memperlihatkan lebih detail lagi. Teman-teman, kita bisa langsung buka saja ke Debian-nya teman-teman. Maaf. Jadi di sini saya langsung membuka yang terminalnya. Dan kita bisa ls seperti ini. File-file atau folder-folder yang ada di sini, teman-teman, ada desktop dan lain, kita ada folder-folder yang ada di desktop kita. Nah, kita akan mencoba lsa. Kemudian enter. Nah, maka di sini muncul direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Jadi lsa itu fungsinya untuk memunculkan hidden ls yang bisa kalian maka di sini akan muncul direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Jadi ls itu fungsinya untuk memunculkan hidden directory, teman-teman. Bedanya ls biasa dan ls itu kalian bisa membedakannya di sini, teman-teman. Jadi kita akan coba lagi ini ls. Nah, oke teman-teman, di sini juga saya akan mencoba ls n. Nah, di sini untuk lsl itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder, teman-teman. Misal di sini di desktop yang pertama ini ada tanggalnya, ini Februari 25. Ini tanggal terakhir diaksesnya, teman-teman. Ini itu adalah detail-detailnya. Lalu kemudian kita bisa melakukan dua perintah tersebut nih, teman-teman, seperti ls la enter. Nah, maka di sini akan diperhatikan detail-detail dari file-file yang tersembunyi juga. Jadi ini yang depannya titik-titik, teman-teman, ini juga terdapat detail-detailnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membuat direktori mkirt. Kan sebelumnya kita sudah belajar di membuat file dengan perintah touch ini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membuat direktori mkirt. Jadi kan sebelumnya kita sudah belajar yang membuat file dengan touch ya teman-teman.
Jadi touch ini diperuntukkan untuk membuat file dan kita nggak bisa membuat sesuatu directory dengan perintah touch. Dan kita juga nggak bisa membuat file dengan perintah mkirt ini teman-teman. Jadi untuk membuat directory, oke kita bisa langsung masuk ke Ubuntu-nya. Itu kita langsung masuk ke terminal, terus kita langsung kasih perintah ls. Dan di sini terdapat directory default dan file yang sebelumnya kita buat, ya teman-teman. Kita masukkan perintah selanjutnya kita masukkan perintah mkdir. Kita langsung saja memasukkan perintah dan misalkan namanya new. Oke, kita enter, kemudian kita ls lagi ya teman-teman. Nah, kita sudah muncul di sini yaitu direct new ya teman-teman ini. Terus kemudian kita akan jadi dan ini dipastikan tidak akan bisa teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini tidak akan muncul. Kemudian kita akan klikkan lagi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini tidak akan bisa. Sedangkan jika kita masuk ke cd directory-nya, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke directory yang baru ya teman-teman. Oke, saya akan kembali dulu teman-teman ke parent foldernya. Kita klik cd. Saya sudah di home, kita clear saja teman-teman biar tidak bingung. Nah, oke, gimana nih kalau kita akan Oke, dan lanjutnya gimana nih kalau kita pengen membuat suatu directory dan dalamnya lagi ada directory dan di dalamnya lagi juga ada directory tadi. Kan kita hanya buat satu directory saja nih, dan gimana kalau kita ingin membuat lebih dari satu directory? Seperti kayak suatu directory di dalam directory. Oke teman-teman, jadi semisal ada directory 1 dan di dalam directory saat ini di dalamnya terdapat directory 2. Nah, jadi kan tadi kita sudah membuat satu directory. Gimana nih kalau kita ingin membuat suatu directory di dalam directory lagi? Mana sih misal kita mau membuat directory kayak yang pertama ada dir 1, dalamnya ada directory 2 dan dalamnya lagi ada directory 3. Gimana sih cara membuatnya? Oke teman-teman, kita ini akan membuat
Oke, jadi ini kita akan membahas tentang cara buatnya. Nah, untuk pertamanya kita bisa ketikkan perintah mkdir, kemudian kita buat directory 1. Oke, kemudian kita bisa enter. Salah nggak sih? Jadi tadi setelah di enter, kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kita. Tanda panah atas kita klik saja. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya kita akan membuat directory yang kedua. Kita slash dir2, kemudian kita langsung enter saja. Kemudian kita akan membuat dir yang ketiganya, dir3, dan kita enter. Oke, lalu kita langsung saja ls. Nah, oke teman-teman, tadi kita setelah memasukkan perintah mkdir1, kita bisa menggunakan tanda panah atas yang ada di keyboard kita. Kemudian kita slice, kita klikkan dir2, enter lagi, kemudian kita tanda panah lagi, terus kita slice, kemudian kita kasih directory 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja klikkan ls. Nah, oke teman-teman, ini directory satunya sudah. Nah, oke teman-teman, di sini direktorinya sudah muncul, yaitu directory 1 yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan coba masuk ke directory yang pertama. Kemudian kita akan ls. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di dalam dir 1 itu ada directory 2 ini ya teman-teman. Kemudian saya akan coba masuk ke directory yang kedua. Enter, kemudian kita langsung saja ls. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada dir3 ya teman-teman. Dan selanjutnya saya juga akan masuk ke dir yang ketiga. Dan pastinya itu tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena di yang dir3 itu terakhir tadi kita buat. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan kembali lagi ke home. Kita pindahkan jadi di sini saya sudah berada di home teman-teman. Kita akan clear dulu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa kasihkan perintah lsl, kemudian kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau directory itu file director di depannya itu bertuliskan huruf D ini ya teman-teman. Terdapat huruf D. Sedangkan yang file biasa atau file ini teman-teman akan ada tulisan seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah cp. Nah, jadi teman-teman, perintah cp itu adalah copy.
Jadi cp itu perintah untuk mengcopy file ataupun direktori. Teman-teman, kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Saya sudah membuka files dan terminalnya nih. Jadi kalau kita di file itu, misal kita ingin ngopi yang ini yang dari dokumen. Maaf, kita dia ingin mengcopy yang dari dokumen. Kita tinggal yang di files ini, kita bisa mengcopinya dengan cara kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita bisa pilih kolom, kita klik kanan lagi, kemudian kita paste. Nah, jadi yang maka file yang sudah kita copy tadi itu bisa tercopy di sini ya teman-teman. Biar tidak itu kita langsung hapus saja teman-teman. Kita move to trash. Nah, tapi semisal di terminal kita bisa mengcopinya dengan menggunakan perintah cp ya teman-teman. Semisal ini saya akan mengcopy yang file yang ada di dokumen ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah cp documents. Misal di sini saya akan mengcopy yang g.text ini. Kita kasih slice, kemudian kita klik g.txt. Terus di sini kita kasih home. Kemudian di sini kita bisa ls. Bisa melakukan dengan cara cp. Kita menggunakan perintah cp documents txt. Kita Nah, pasti di sini sudah masuk yang untuk GTXT-nya. Nah, untuk meng-cp ini terdapat search-nya teman-teman. Kemudian search atau asalnya, kemudian di sini juga harus terdapat tujuan atau destination filenya teman-teman. Coba kita akan membuat file satu lagi menggunakan absolute path dalam dokumen ya teman-teman. Kita akan menggunakan txt.
Ini juga akan muncul yang 33txt ini yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini juga harus ada file yang akan ditujunya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan klik dulu biar tidak mengganggu. Lalu gimana nih kalau kita pengen langsung mengcopy kedua file ini? Lalu gimana sih kalau kita ingin mengcopy kedua file ini? Kita langsung klikkan cp txt. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ingin mengcopy dua filenya langsung, kita langsung saja cp, terus ini filenya kita langsung saja tulis semua, terus ini untuk tujuannya. Jadi misal nih kita akan mengcopy kayak file dari JKLMN sampai Z itu kan kebanyakan ya teman-teman, kalau misalnya satu-satu. Kalau semisal filenya itu berbentuk txt semua, kita bisa menggunakan dengan perintah bintang ya teman-teman. Kita cp terus itu bintangnya, terus kita kasihkan bintang, terus titik txt, kita akan pindah ke public. Nah kemudian pasti di sini juga sudah terdapat yang file sudah kita copy tadi ya teman-teman, file yang sudah semua kita copy. Dan kita akan lalu gimana nih kalau kita akan mencoba mengcopy suatu direktori bukan suatu file? Oke teman-teman, kan tadi kita sudah membuat direktori ya. Kita dir 1. Nah di direktori 1 ini kan udah terdapat direktori 2 teman-teman. Gimana kita cara mengcopy-nya? Kita cp -r dir 1 dir 2. Nah kemudian kita akan ls. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini direktori 1 dan direktorinya 2 sudah terpindah ke home ya teman-teman. Nah jadi seperti itulah cara untuk mengcopy suatu direktori atau suatu file ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah mv. Nah perintah mv ini cukup bisa digunakan dengan rename function. mv ini apa sih tujuannya? mv ini bisa digunakan untuk merename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi selain untuk merename dir atau file, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi untuk pembahasan yang lebih jelasnya kita langsung saja buka Ubuntu servernya teman-teman. Teman-teman di sini sudah ada file dan untuk terminalnya ini kita bisa ls terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah terdapat file txt dan itxt.
Menurut misal saya akan merubah dari GTXT ini menjadi HTXT. Nah, misalnya teman-teman kita akan mengubah dari GTXT menjadi HTXT. Jadi formanya itu gini teman-teman, file yang ingin diubah dan selanjutnya di sini adalah file yang akan diubah untuk selanjutnya teman-teman. Intinya file asal dan ini nama file yang akan dibuat. Kita gunakan perintah mv. Menjadi kita enter. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah mv jadi kemudian di sini kita bisa ls. Nah, maka file yang tadi ini sudah berubah menjadi HTXT ya teman-teman. Untuk memindahkan suatu file, kita misal di sini akan buka dulu yang dokumen teman-teman. Nah, di sini kita ada file yang GTXT. Kita akan berada di dokumen ini. Jika kita berada di dokumen ini, maka kita akan mengklikkan mv dokumen titik tinggal kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada untuk file yang GTXT-nya teman-teman. Berarti GTXT-nya ini sudah berada di home. Nah, begitulah cara merename dan memindahkan file ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perintah rm. Nah, teman-teman, untuk perintah rm ini bisa digunakan untuk menghapus file. Dan untuk menghapus suatu direktori menggunakan perintah rmdir. Kalau ingin menghapus file saja kita menggunakannya perintah yang rm. Nah, sedangkan untuk menghapus yang direktori menggunakannya yang rmdir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke Ubuntu servernya. Di sini seperti biasa ada files dan terminalnya. Di sini langsung saja kita akan mempraktekannya. Di sini saya akan mencoba menghapus file yang ini ya teman-teman. Kita langsung saja perintahkan perintah rm txt dan kita ls. Teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi file yang htxt-nya di sini juga ya teman-teman. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen menghapus keseluruhan suatu file? Misal nih di sini kan terdapat tes1 txt dan tes2 txt. Coba untuk membuatnya kita menghapusnya kita bisa rm kita bisa teks terus kita kasih bintang kemudian titik txt. Nah, jadi untuk bintang ini melakukan perintah yang depannya teks ini bakal dihapus semua. Kita enter. Teman, jadi untuk menghapus file keduanya itu bisa melakukan perintah rm dan kasih bintang teman-teman. Karena ini kita juga rm tes
bintang titik txt. Jadi pinang ini untuk menghapus yang depannya itu tes semua, jadi akan hapus. Kita enter. Nah, setelah seperti itu di sini sudah tidak terdapat lagi file yang tes.txt-nya karena sudah kehapus ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita ingin menghapus suatu direktorinya? Kalau kita ingin menghapus suatu direktori, nah kita bisa menggunakan perintah rm dir on rm dir direct new. Nah, untuk mengidentifikasi direktori yang tadi itu sudah terhapus. Dan saya akan dir 1 enter. Buat direktorinya, maka kita akan menggunakan perintah rmdir sudah akan menghapus direktori yang 1. Nah, jika sudah seperti ini, maka seharusnya yang direct 1 ke 1. Nah, jadi di sini tulisannya tidak bisa teman-teman karena di direct 1 ini masih ada direktori 2. Jadi syaratnya untuk menghapus direktori itu, direktorinya itu harus kosong terlebih dahulu teman-teman. Berarti yang di dalamnya itu tidak boleh ada direktori yang lainnya. Jadi kita harus dulu menghapus direktori yang ketiga maupun yang direktori keduanya dulu teman-teman, biar dalamnya kosong. Kemudian di sini saya akan menghapus dengan cara seperti ini teman-teman. rmdir dir 1 dir 2 belum dir 3. Dan kita menghapus. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang direktori ketiganya sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi ini saya coba akan menghapus yang direktori kedua. Teman-teman juga bisa melihat di sini sudah tidak ada untuk yang direktori pertamanya. Jadi setelah itu kita baru bisa menghapus untuk yang direktori yang pertama. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah tidak ada lagi direktori yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau mau menghapus, pastikan direktori itu kosong teman-teman. Jadi kan tadi di dir 1 ada isinya direktori yang kedua, terus di direktori 2 ada 3. Nah, kalau misal di suatu direktori masih ada isinya, maka itu direktorinya juga enggak bisa dihapus ya teman-teman. Untuk menghapus itu direktorinya harus dikosongkan terlebih dahulu isinya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk bab yang ke-9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.